Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Sufi Cenaka akan menghadirkan kisah-kisah humor Islami. Semoga Anda terhibur. Suatu ketika, di kota tempat Abu Nawas dihebohkan oleh tabib baru yang mengaku sakti. Ia sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil, hampir setiap hari rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal, tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia gunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga semakin percaya pada kesaktian palsu sang tabib. Ada juga pasien yang tak kunjung sembuh. Namun karena rayuan manisnya, mereka selalu menuruti perkataan si tabib agar kembali berobat. Hingga pada suatu ketika, Abu Nawas jatuh sakit yang tak kunjung sembuh. Atas saran sang istri, Abu Nawas disuruh berobat kepada tabib palsu. Kala itu, Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saran istrinya. Namun, sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas tak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarnya 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar. Tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas mulai curiga. Jangan-jangan tabib itu seorang penipu, pikir Abu Nawas. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benaknya untuk mengerjai tabib palsu. Aku harus mendapatkan kembali 300 dinarku. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hati. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas membuka praktik pengobatan. Di depan rumahnya terpasang papan yang bertuliskan, sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh uang kembali 1000 dinar. Para pasien yang rencananya akan berobat ke tabib palsu mendadak memilih berobat ke rumah Abu Nawas. Rumah Abu Nawas pun kini penuh sesak oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang ia obati berhasil disembuhkan. Sementara di rumah tabib palsu terlihat sepi. Tak ada seorang pasien pun yang datang. Hari ini kenapa sepi sekali? Tanya sang tabib dalam hati. Selang beberapa lama, datanglah asistennya dan mengabarkan berita kepada sang tabib. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, kata asistennya melaporkan. Benarkah? Tanya sang tabib. Benar tuan, di rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini di rumah tuan sepi pasien, jawab asistennya. Mendengar itu sang tabib tertawa mengejek. Memangnya Abu Nawas sakti, menyembuhkan dirinya saja tidak bisa, balas sang tabib sambil terus tertawa. Bukan masalah sakti atau tidaknya tuan, tapi di depan rumah Abu Nawas terpajang papan yang bertuliskan sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh uang kembali 1000 dinar, ujar sang asisten menjelaskan. Oh, pantesan hari ini aku sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib penasaran. Saya lihat sendiri tuan, tapi anehnya pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semuanya sembuh dari penyakitnya, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli sang tabib. Ia berencana untuk menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan, sementara kita tutup dulu. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktik pengobatan, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa tuan? Tanya asistennya penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1000 dinar, jawab sang tabib. Tapi bagaimana caranya? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini,
Aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan menjawabnya tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan cuman aku. Dengan begitu, aku bisa dengan mudah mendapatkan 1.000 dinar, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah sang tabib ke rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu," kata sang tabib. "Bukankah kamu seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari?" tanya Abu Nawas. "Iya benar, tapi di tempatku tidak ada obatnya, makanya aku datang ke sini," jawab sang tabib. "Memangnya kamu sakit apa?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa," kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Tapi Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau sang tabib hendak menipunya. "Aku tidak akan tertipu untuk kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu," ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas menyuruh sang tabib untuk menunggunya di ruang pengobatan. Abu Nawas segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikannya kepada sang tabib. "Ini obatnya sudah jadi, minumlah," ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, muka sang tabib mendadak berkerut menahan rasa kecut. "Kamu menipuku ya? Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut," kata sang tabib emosi. "Alhamdulillah, berarti penyakitmu sembuh. Lidahmu sudah tidak lagi mati rasa. Sekarang bayar ongkos berobatnya," pinta Abu Nawas. "Waduh, aku keceplosan. Gagal deh rencanaku," pikir sang tabib. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas. Tapi si tabib tidak putus asa. Ia terus berusaha agar bisa mendapatkan 1.000 dinar. Hari berikutnya, ia kembali mendatangi Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi," kata sang tabib. "Oh, silahkan. Apa lidahmu masih mati rasa?" tanya Abu Nawas meledek. "Bukan, kali ini penyakitnya berbeda," jawab sang tabib. "Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit ya. Kali ini apa penyakitnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Aku hilang ingatan Abu Nawas," jawab sang tabib. "Kamu kesandung kasus korupsi ya, makanya hilang ingatan," celetuk Abu Nawas. "Enak saja, memangnya aku pejabat," protes sang tabib. "Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar, aku akan mengambilkan obatnya," ucap Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas kembali menemui sang tabib. "Ini obatnya, silahkan diminum," kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. "Aku tidak mau meminumnya Abu Nawas," ujar sang tabib. "Loh, memangnya kenapa? Katanya pengen sembuh," ucap Abu Nawas. "Ini kan perasan air jeruk seperti kemarin. Aku tidak mau," kata sang tabib menolak. "Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh. Sini, bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Sudah sembuh? Sudah sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas," protes sang tabib. "Buktinya kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan. Itu berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh," jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, rencana sang tabib mengalami kegagalan. Mau tak mau, ia harus memberikan upah kepada Abu Nawas. "Kurang ajar, ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira," pikir sang tabib. Tak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, sang tabib berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah berpikir agak lama, akhirnya ia mendapatkan ide.
Aku pasti berhasil, kata sang tabib merasa yakin. Kali ini sang tabib berpura-pura buta. Ia berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setibanya di rumah Abu Nawas sempat kaget. Dengan penuh rasa iba, Abu Nawas bertanya kepada sang tabib, "Apa yang menimpamu dan kenapa kamu bisa seperti ini?" Sang tabib menjawab, "Tolonglah aku Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku." Sang tabib lalu dipersilahkan masuk dan duduk di ruang pengobatan. Setelah mengamatinya dengan seksama, Abu Nawas akhirnya menyadari bahwa itu hanya tipuan sang tabib. Tapi Abu Nawas tak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. "Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah. Maafkan saya, untuk kali ini saya tak mampu mengobatinya," ucap Abu Nawas pura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. "Akhirnya aku bisa mengelabuimu Abu Nawas," pikir sang tabib. "Terus gimana ini Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak darimu," kata sang tabib berpura-pura. "Ya mau gimana lagi, aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu berarti saya dapat uang 1000 dinar dong?" tanya sang tabib penuh harap. "Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas masuk ke dalam untuk mengambilkan uang. "Ini uang 1000 dinar untukmu," ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Sang tabib dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, sang tabib langsung murka. "Hei Abu Nawas, kenapa cuma 10 dinar?" tanya sang tabib emosi. "Dari mana kamu tahu kalau jumlahnya cuma 10 dinar?" tanya balik Abu Nawas. "Koinnya memang ada 10, tapi pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku buta apa?" balas sang tabib tambah emosi. "Alhamdulillah, sekarang Anda sudah sembuh," kata Abu Nawas sambil merebut kembali uangnya. "Maksudmu apa Abu Nawas, dan kenapa uangnya diambil kembali?" tanya sang tabib kebingungan. "Loh, Anda kan sudah sembuh. Sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas," protes sang tabib. "Bukankah waktu kamu kesini katanya kamu mengalami kebutaan? Tapi tadi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan mana pecahan 100 dinar. Berarti matamu sudah bisa melihat," ujar Abu Nawas. Sang tabib tak bisa berkata apa-apa. Ia pun terpaksa memberikan 100 dinar kepada Abu Nawas dan pergi dengan perasaan kecewa. "Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas," ucap sang tabib palsu. Sementara Abu Nawas berhasil mendapatkan kembali 300 dinarnya yang pernah ia berikan kepada sang tabib sewaktu Abu Nawas sakit. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.